Tolong tangkap saya. Apa tidak salah? Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi para koruptor ada di pengadilan? Kita nggak bakal diperlakukan seperti maling ayam. Paling ditanya sedikit basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Minta bagian hasil korupsi tak ada ruginya bagi kita. Berbagai rezeki sama hakim, jaksa, polisi. Anggap saja zakat buat mereka. Toh itu bukan uang kita. Makanya di sini saya minta diadili. Saya hendak membantah urusan para pengacara saya. Karena itulah mereka dibayar, membuat saya kelihatan tak bersalah. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak bersalah adalah benalu bangsa, tak berguna. Koruptor macam apa? Yang jelas koruptor aset bangsa. Ulang. Ada keterang ini apa sih? Tenang. Udah lanjut. Nanti di-cut dong. Iya, nggak apa udah. Tolol banget bego. Udah terang ini terang. Saya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu bangsa yang tidak berguna. Koruptor macam apa yang jelas aset bangsa? Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi distribusi, terjadi pemerataan, seperti ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, atau menikmati buat sendiri, menyokong olahraga dan 17-an. Banyak sebagai koruptor yang baik dan tahu cara mengelabui dengan berbuat baik, atau kami menjadi dihormati duduk di depan bila ada hajatan dan diminta bicara di pengajian. Naif bila mahasiswa menurut koruptor di penjara, nanti malah repot, malah bikin banyak penjara, karena 70% warga Republik pasti akan masuk penjara. Menghabiskan anggaran belanja negara, percayalah, buat mengatasi kemiskinan, jadi memenjarakan koruptor itu justru koruptivitas bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik itu kami korupsi lalu dibagi-bagikan. Ini namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila, atau terdengar dengan tradisi prinsip demokrasi dalam korupsi sesuai trias politica. Dalam demokrasi mesti ada distribusi eksekutif, legislatif, yudikatif. Korupsi demokrasi pun begitu demokratif, yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua uang berebut ingin naik menikmati. Karena itulah memberantas korupsi sama saja dengan gerbong-gerbong
demokrasi. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran bagi para demonstran, berbahaya. Sebagai koruptor yang baik, saya ingin itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Tolong jangan terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami menggalang aksi kantor kelurahan, istana negara, aksi mogok 1 hari. Pelayanan Republik terhenti, birokrasi atau kenapa sih? Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak produksi, semua departemen kosong, dan kan ngurus surat atau bikin KTP, WC umum aja nggak ada yang ngurusi. Karena kalian akan pusing sendiri. Kalian akan melihat betapa kekuasaannya kami. Kami akan tiap sendi negeri ini. Bagaimana cara kalian membantu membasmi? Kalian seperti mengamputasi tubuh sendiri. Karena itulah marilah kita rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor, yang gak koruptor, emang apa bedanya? MH Hairul Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda, maka gak korupsi pun hanyalah kesempatan yang gak tertunda. Koruptor atau bukan, menitir jalan Khairul Anwar, semua akan dapat, semua akan giliran menjadi suatu yang menyenangkan di Republik ini. Dianggap saja koruptor sebagai bagian dari perekonomian. Kita sudah numpuk utangnya. Banyak pula koruptor. Tahu ini barat kita masuk ke lokasi sudah bayar, terkena aja singa bola. Saya tidak malu mengakui saya sebagai koruptor. Saya yang malah bangga. Maka begitu terlepas dari beban saya. Sekarang saya hanya ingin lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya. Saya tak cari sensasi dengan semua ini. Saya justru memberikan tauladan bahwa koruptor bisa menjadi seorang budiman. Kalaupun maling, dia maling yang budiman. Seperti Robin Hood atau Joro. Kalau sebagai koruptor, kita kian peduli pada wong cilik. Karena siapa lagi yang memperhatikan wong cilik? Sebab partai-partai politik tak pernah memikirkan wong cilik yang terus-menerus terpuruk dalam kemiskinan. Karena itulah, wahai para koruptor-koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita untuk membantu negeri ini, supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Negara ini tak bisa diselamatkan kecuali mempercepat proses pembusukan. Koruptor negeri seolah-olah seperti dikatakan Prakitin Simbolan sebagai jadi serba seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri, padahal pengusaha, seakan-akan penyair, padahal setengah pengangguran. Tak heran seorang yang bisa meresmi menyandang predikat koruptor pun
masih bisa berpenampilan tenang, penuh senyum, mirip rohanian seperti saya. Dengan kalem koruptor itu menjawab, marilah mulai saat ini menghargai koruptor sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Lebih baik saya istirahat nyaman di penjara, ketemu kumpul bareng, korupsi tidak korupsi yang penting kumpul. Kalau semuanya dianggap sebagai proses pembusukan seluruh sampah negeri ini. Anggap saja ini proses evaluasi untuk menghasilkan pembuahan. Munculnya terus-terusan koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya. Terus terang saja. Sebenarnya saya capek menjadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah ini penjahat kelas patroli atau buser. Makanya lebih baik saya nyaman di penjara. Ketemu koruptor kolega-kolega yang lain kan lebih enak begitu. Kalau semuanya rukun kan enak. Lihat saya masih tetap sehat, cuma kelihatan tambah kurang waras. Karena masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kelas kakap seperti saya. Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat hukum itu memang benar-benar percaya koruptor seperti saya ini berada dalam penjara. Makin terus berada keluasan untuk secara sistematik melakukan korupsi dengan baik dan benar serta murni dan konsekuensi. Saya tutup. Koruptor Budiman, saya Iksan Nur Aliuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.